Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini Allah mempertemukan kita dengan izinnya bisa hadir di dalam majelis ilmu. Berharap kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan Allah merahmati kita, memberikan inayah pertolongan kepada kita untuk bisa istiqomah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga amal-amal yang kita lakukan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah, menindaklanjuti pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, hadis tentang niat dan hijrah. Adapun materi sebelumnya kita telah membahas tentang anwa'ul hijrah, yaitu macam-macam hijrah. Ada berapa macam hijrah kemarin? Ada berapa Ibu? Hah? Ada berapa? Ngerepet nih. Tidak boleh ngerepet. Ada di 3. Yang pertama, hijrah lil makan, hijrah tempat. Kemudian yang kedua, hijrah lil amal, hijrah perbuatan. Yang ketiga, hijrah lil amil, hijrah pelaku. Itu macam-macam hijrah. Kemudian hijrah tempat itu kemarin pembahasannya meliputi apa saja? Sudah hilang catatan tahun lalu, sudah setahun yang lalu. Bapak-bapaknya hijrah karena apa? Hijrah tempat kemarin? berpindah dari tempat yang berbeda. Nah, ada berapa macam hukum hijrah tempat kemarin? Ada 3. Ada di 3. Pertama, hukum hijrah apa? Apa? Haram. Yang kedua, hukum hijrah mustahab. Yang ketiga, hukum hijrah wajib. Coba sebutkan hukum hijrah yang wajib itu yang bagaimana?
salah satu aja. Apabila ada seseorang di suatu tempat atau tempat tinggal didominasi oleh berbagai bentuk kebatilan dan dia tidak boleh menjalankan kewajiban agamanya. Nah, barakallah ya. Jadi hukum hijrah tempat itu wajib apabila seseorang tinggal di suatu tempat di mana tempat itu didominasi oleh berbagai macam bentuk kebatilan, kekufuran, kemaksiatan, dan dia tidak boleh menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya, tidak boleh mempelajari syariatnya, tidak boleh menyebarkan syariatnya. Ini jadi dua kondisi ini. Maka hukum hijrah kalau demikian adalah wajib. Yang kedua yang mustahab bagaimana? Coba ibu. Tidak wajib tapi lebih utama. Itu kondisinya yang bagaimana? Kondisinya hampir sama yang pertama. Apabila seseorang tinggal di suatu tempat yang didominasi oleh perbuatan dolim, kebatilan, kefasikan, akan tetapi dia diperbolehkan menjalankan kewajiban agamanya. Itu perbedaannya di sini ya. Supaya kita nanti hati-hati di dalam mensikapi sebuah permasalahan. Ya. Jadi ada satu kondisi orang itu dihukumi mutlak, ada kondisi yang tidak dihukumi mutlak, dan itu membutuhkan kejelian persoalan, membutuhkan ketelitian. Sehingga disinilah Ahlussunnah yang mengagungkan itu tidak gegabah di dalam mengambil sikap, di dalam menentukan hukum, di dalam menjatuhi keputusan. Tidak gegabah. Ya, dikaji permasalahan itu sedemikian rupa. Ya, makanya Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah itu menyebutkan bisa jadi orang itu melakukan perbuatan yang sama. Bisa jadi orang itu melakukan perbuatan yang sama-sama berbuat maksiatnya. Namun bisa jadi hukumnya berbeda. Dilihat dari apa? Faktor. Jadi Ahlussunnah itu nggak gegabah di dalam menghukumi sesuatu. Jadi harus betul-betul tahu persoalan. Kalau enggak jangan ikut bicara. Sekarang ini semerawut enggak karu-karuan. Termasuk di kalangan taklim kita. Terjebak dengan isu fitnah, suka tidak suka itu diudek jadi satu akhirnya. Akhirnya banyak kasus-kasus yang kemudian bermasalah. Sehingga disinilah kalau kita lihat fatwa-fatwa para ulama dalam kitab-kitabnya, Masya Allah ya, tidak gegabah kita menghukumi sesuatu itu. Jadi hati-hati ya mensikapi suatu permasalahan. Kenapa? Fatwa, keputusan yang kita ambil kemudian nanti kan disebar otomatis ya, mengambil sebuah sikap. Dan kemudian tidak mungkin itu diambil sendiri sikap itu. Pasti orang lain disuruh mengambil sikap seperti yang dia ambil. Nah ini masalahnya nanti. Beratnya tanggung jawab kita di hadapan Allah ketika permasalahan-permasalahan itu menyebar dan ternyata kita salah. Ya. Sudah itu hukum hijrah yang kedua. Jadi kalau ada orang tinggal di suatu tempat yang didominasi oleh perbuatan keji, perbuatan maksiat, perbuatan fasik, namun orang itu dibolehkan untuk menjalankan kewajiban, maka hukumnya jadi apa? Mustahab.
Jadi tidak wajib hijrah, namun hijrah lebih utama. Kenapa? Karena pengaruh maksiat itu sangat besar. Sama dengan kerja juga begitu. Ya, kerja juga demikian. Kalau kita kerja di suatu perusahaan, di situ kemudian banyak perbuatan-perbuatan keji, ada perbuatan mungkar, ada perbuatan syirik dan macam-macam. Kalau kita diberikan kelonggaran untuk melakukan, silakan kamu kerjakan kewajiban agamamu, jalankan sesuka hati, terus pokoknya bebas kamu. Nah, ini tidak wajib, namun lebih utama kita keluar. Kenapa? Pengaruh maksiat itu sangat besar ke dalam hati. Ya. Kemudian yang ke berapa? Yang ketiga, apa itu kemarin? Hukum hijrah apa? Haram. Bagaimana kondisinya hukum hijrah diharamkan? Apabila seseorang tinggal di negeri Islam kemudian pindah ke negeri kafir, termasuk apa saja kemarin? Rekreasi, melancong, sekolah, itu hati-hati. Ya, tidak boleh kita mendatangi tempat-tempat rekreasi yang di situ sudah jelas banyak-banyak kemaksiatan. Ya, atau yang sudah jelas-jelas di sana didominasi miliknya orang-orang kafir. Kenapa? Dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin karena dengan hadirnya kita di tempat itu berarti memperkuat ekonomi mereka, semakin memakmurkan. Kedatangan kita itu menambah jumlah orang yang mendatanginya. Jadi meramaikan tempatnya, itu yang diharamkan. Ya. Nah, dibolehkan kita pindah ya dari negeri Islam ke negeri kafir, atau bekerja di sana, atau rekreasi di sana, atau sekolah di sana, dengan syarat berapa kemarin? Berapa, Bu? 3 syaratnya. Syarat pertama apa? Quwwatul ilmiyah. Ya, syarat pertama adalah apa? Kuatnya ilmu. Apa tujuannya? Supaya bisa menangkal syubhat. Ya, supaya bisa menangkal syubhat. Yang kedua apa? Kuatul iman. Dipastikan iman kita kuat. Kenapa? Karena di negeri-negeri kafir, di tempat-tempat yang dikelola orang kafir itu, kemaksiatan itu bukan perkara yang tabu. Ya, dilakukan dengan terang-terangan. Terang-terangan. Kalau di sini mungkin orang pakai baju yang tipis keluar agak minim gitu, mungkin takut. Tapi di tempat-tempat itu fardu ain gitu. Ya, telanjang itu fardu ain. Lu apa iman kita kuat? Ya. Makanya kalau melancong rekreasi ndolek sing nggone sing tepak lah. Ojo, kita nggak butuh terkenalnya ini, nggak butuh terkenalnya. Termasuk membeli oleh-olehnya, jangan dibiasakan gitu. Ya, itu tempat-tempat ibadahnya orang-orang kafir nggak boleh. Ya, makanya kita kalah terus itu ya. Baik, itu hijrah tempat. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Hijrah apa? Hijratulil amal, hijrah perbuatan. Hijrah perbuatan kemarin apa penjelasannya? Belum ya? Oh, Masya Allah. Nah, jadi yang dikatakan hijratul amal, hijrah perbuatan itu adalah wahia an yahjurul insan. Yang dimaksud hijrah amal itu adalah an yahjurul insan, bahwasanya seseorang hijrah
pindah atau meninggalkan, itu makna hijrah. Bahwasanya seseorang meninggalkan manahahullahu anhu, apa-apa yang dilarang oleh Allah, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah darinya. Ya, bahwasanya seseorang meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, min ma'asi, dari berbagai bentuk maksiat. Ya, dari berbagai macam bentuk maksiat, wal fusuq, dan berbagai macam bentuk kefasikan. Ditinggalkan perkara-perkara yang bermaksiat, perkara-perkara yang fasik ditinggalkan. Itu yang dimaksud hijrah perbuatan. Hal yang demikian itu didasari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Amr ibnul As, dari sahabat Amr bin As radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al muslim, seorang muslim yang sejati. Ya, seorang muslim yang sejati itu adalah man salimal muslimuna, di mana orang muslim yang lainnya itu selamat, di mana orang muslim yang lainnya itu selamat, min lisanihi, dari lisannya, wa yadihi, dan dari tangannya. Nah, jadi muslim yang sejati itu adalah orang muslim yang lainnya selamat dari lisannya dan tangannya. Kesimpulannya apa? Nah, orang muslim yang sejati itu adalah seorang muslim yang tidak menyukai, tidak melukai, menyakiti, merugikan orang lain, baik itu dengan lisannya maupun dengan perbuatannya. Itu muslim yang sejati. Gak gampang ngomongan uwong, gak gampang ngerasani uwong, gak gampang ngilok nih uwong. Iku muslim sejati. Yes, dipikir sih kena-kena. Kita sudah begitu apa belum? Nggak usah dijawab. Ini bukan cerdas cermat. Nah, kalau gini kan kelihatan kita ini siapa. Itu nanti belum masuk di dalam pembahasan 40 karakter. Wah, kebongkar semua kita ini. Iya, kebongkar, Pak. Jadi memang harus kita akui. Makanya saya sampaikan, saya nasihatkan. Jadi kalau kita ngaji seperti ini, Pak, di mana saja, begitu kita datang ke kajian, ke masjid apa saja, tolong diingat-ingat, jangan merasa jadi orang yang sudah baik. Jangan merasa jadi orang yang sudah
baik. Perasaan itu yang menghalangi kita sulit meningkatkan kebaikan. Kenapa? Karena sudah merasa baik. Karena sudah merasa baik. Sehingga karena orang merasa baik, sulit menemukan aib, sulit menemukan kekurangan diri. Kenapa? Karena tertutup dengan perasaan baiknya tadi itu. Lalu bagaimana sikap seorang muslim yang benar agar dia bisa mudah menemukan aib dirinya? Hendaknya ketika kita mencari ilmu itu berangkat untuk belajar jadi orang yang baik. Belajar menjadi orang yang berarti apa? Salah satu niat kita di dalam thalabul ilmi sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik. Ini Imam Malik kelasnya. Beliau mengatakan ta'allamnal ilm ya li nafsi akuni. Ya, saya mempelajari ilmu itu adalah untuk memperbaiki diriku. Ya, untuk memperbaiki. Ini sebuah pernyataan dari seorang imam besar, Pak, yang sudah mendalami berbagai macam ilmu dan mengamalkan berbagai macam ketaatan pada tingkat dan derajat yang sangat tinggi. Itu masih punya statement seperti itu. Saya belajar ilmu itu dalam rangka untuk apa? Nah, berarti ada yang tidak baik di dalam diri ini. Ya. Makanya kalau kita kok gimana perkembangan, alhamdulillah Ustaz, sudah keburukan-keburukan sudah keluar semua dari diri saya. Masya Allah. Ini mungkin kita sudah lebih tinggi dari Imam Malik ini nih. Ya, kesolehannya tuh Masya Allah. Ini hakikat daripada hijratul amal, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana Nabi mengatakan, seorang muslim sejati itu adalah muslim yang orang lain tidak terlukai, orang lain tidak terzolimi, orang lain tidak tersakiti, baik itu dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Kemudian beliau mengatakan wal muhajir, lanjutan hadis Nabi, wal muhajir, dan orang yang hijrah, hakikat orang yang hijrah nih, hakikat orang yang hijrah adalah man hajaroh, orang yang meninggalkan manahallahu anhu, perkara-perkara yang Allah larang. Ya, hakikat hijrah itu adalah orang yang meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Faqala Al-Utsaimin, berkata Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, ketika mensyarah hadis ini, apa kata beliau? Fahjur, maka tinggalkanlah. Ya, maka tinggalkan. Apa? Ma harramallahu alaik, apa saja yang Allah haramkan atas kalian, tinggalkan.
apa saja yang telah Allah haramkan atas kalian. Sawa'un kana mimma yata'allaku bihukukillah, baik itu yang berhubungan dengan hak-haknya Allah, tinggalkan apa saja yang Allah haramkan, baik perkara-perkara yang berhubungan dengan Allah, au mimma yata'allaku bihuquqi ibadillah, atau perkara-perkara yang berhubungan dengan hamba Allah, yang berhubungan dengan manusia. Dadi apa wae sing dipun haramaken kalian Allah, wajib kita tinggalkan, baik perkara itu yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Tinggalkan. Kemudian beliau mengatakan fahjur, maka tinggalkan. Asyabbu, hobi mencela. Apa saja, jangan dibiasakan mencela, baik orang, lingkungan, kondisi, pakaian, pemandangan, pendengaran, makanan, ojo dibiasakno. Wong niku nek biasa mencela, sak ketoke mripat dicela. Mangan sak mangan dicela. Nek jari wong Jawa ngecemes. Ya. Apa ae dicacat, sing kurang ini, sing kurang ini, awak miku sing kurang apik. Paham? Jangan dibiasakan begitu. Itu sifat mukmin yang tidak baik. Hobi mencela itu bukan sifat orang mukmin yang benar. Ngene kok ketok Pak pas bepergian haji umroh kok wetok hasil ngaji niku. Akeh sing gagal ngaji niku. Ngecemes. Telat titik ngoceh ngono. Kita ini kan haji plus. Ya. Wong haji itu tarbiyah, puasa itu tarbiyah. Kewetok, Pak. Jadi ketoi karakter kula mbak sama hasil ngaji itu bukan pas ngaji begini, itu pas ada masalah itu loh ketok masalah. Sing ngamuan, sing tersinggungan, sing bet ngoten, sing ceplos ngoten niku, spontan. Nah itu karakter namanya, belum terbiasa namanya. Minta tolong materi ini aja dicatet toh, dirasakno. Dirasakno. Karena kita itu mendidik diri, Pak. Saya mengatakan demikian kenapa sih? Karena fakta-fakta di lapang itu begitu ada kasus, kita banyak yang gagal menerapkan ilmu nih. Ketika ada problem, ketika ada kasus, ketika ada masalah itu sering gagal. Malah sing lucu apa? Begini. Kula niki Ustaz, asline tiyang ini ku mboten teguan. Kula niki asline sabar, pokoke aja digarai. Ha iki dalil teko ngendi? Justru Anda dikatakan sabar itu kalau Anda mampu menahan diri pada saat Anda itu diganggu. Ya. Lah kalau nggak ada apa-apa Anda marah ya Anda yang perlu diruqyah. Anda yang bermasalah. Sampun? Nah, tinggalkan sifat ini. Mencaci tempat, mencaci kondisi, mencaci cuaca, mencaci makanan, mencaci. Asyab bukan sifat orang mukmin. Suka mencela, tinggalkan. Dan belajar menghargai karya orang lain.
Kapan hari itu ada ibu-ibu itu seneng kalau ngaji itu bawa makanan-makanan kecil dibagi-bagi, kadang-kadang bikin pepes, pete sama klotok sama tempe, nanti dibagi-bagi kecil-kecil. Nah, satu saat wis gak tau nggawa belas. Saya tanya, "Loh, Bu, kok mboten nate bagi-bagi pepes?" "Gak telek-telekan," ngono jawabnya. "Kenapa kok telek-telekan?" "Nah, apa Bu kok ada telek-telekan bareng? Wong-wong ngecemes tatat wis. Wong karepku tak gawak niku cek enak, ngene wis bagi-bagi sak onoe. Sing kurang uyahe, sing kurang santene, sing kurang nek kurang santene ya ngetok klopo dhewe, ngono jarku iku." Makanya hargai, karya orang lain hargai lah. Syukure sing kurang, ngoten lho. Ya. Nek jenengan itu dikasih orang apapun katanya, coba dipuji. Makanya menipu dalam kondisi seperti itu dianjurkan. Supaya apa? Nyeneng no wong iku wis merlok-merlok nih, Pak. Umpama kurang ngasih nanjene ilate seje. Madhab niku beda. Makanya ibu-ibu nek wis ngerti jamaah karaktere ngecemes, ya, nek sampean bagi-bagi apa? Ikan pepes ngono mang, sampean nggawa bumbu cilik-cilik kok bothekan to bothekan di tas ngono. Kurang ngene iki kurang gareme kekno uyahe lho ngono lho. Ngene iki kurang amne kekno ikine ngono lho. Anjene wong ilate wong iku beda. Beda. Dan nek masakane wong Jawa Tengah, Nganjuk, sak Pengulan tu identik napa? Legi. Lah ilate wong Sidoarjo asin. Soalnya biasanya ngemut garam uyahnya nih. Lah ngeten iki masak dicocoknya ora iso cocok. Ya. Tinggalkan kebiasaan suka mencaci. Itu bukan sifat yang baik. Wis dirungokno. Ojo klewer kudu nyomboe gak ngecemes. Gak cocok blas. Ais dirungokno sing teman. Yang kedua wasyatam. Wasyatam itu suka mengumpat. Dan itu dilarang dalam Al-Quran, sudah kita jelaskan itu. Wailul likulli humazatil. Nah, itu ayatnya. Celaka bagi orang-orang si pencela lagi pengumpat. Ditinggalkan sifat-sifat seperti itu. Jadi kalau ngecemes itu setiap perkara dikomentari, nek mengumpatiku nyecret. Nah, nyecret itu masalahku gak mari wis bariku sik ngomong aku nyecret jenenge. Itu si pengumpat dan itu tercela. Ngaten. Tolong ibu-ibu nggih, terutama soalnya ibu-ibu itu penyimpanannya kuat daya ingatnya. Wis mari masalah pirang-pirang tahun wis dikai halal bihalal barang sama istrinya. Ngene ku pas tukaran mbek salang sampe niling kasus sampean biyen lho sik eling lho ngoten niku. Padahal sudah dimansuh. Sudah dihapus masalahnya. Sudah selesai. Itu diungkit-ungkit lagi. Nah, tinggalkan sifat-sifat yang lalu biar waduh masyaallah kayak sinetron. Ojo gampang membangkitkan persoalan-persoalan yang sudah lama. Ini namanya dendam. Dan sifat dendam itu berarti belum ada sifat takwa. Ya. Yang lalu sudah, siap berlalu sudah. Tinggalkan yang sudah berlalu. Baik buruknya sudah lewat. Kita ini berjalan ke depan. Coba dibuka bagaimana sifat orang bertakwa di dalam surat Al-Imran ayat 134. Allah menggambarkan bagaimana sifat orang bertakwa itu.
Ya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra' wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu sifat orang yang bertakwa. Ya, orang yang selalu infak baik dalam segala keadaan, segala kondisi. Baik usahanya gagal maupun sukses, infak nggak pernah berhenti, disesuaikan dengan kemampuan. Sifat yang pertama, artinya apa? Orang bertakwa itu nggak punya sifat bakhil, nggak punya sifat eman-emanen. Orang bertakwa itu nggak mungkin berat mengeluarkan harta, karena dia yakin harta yang dikeluarkan itu sebenarnya bukan hilang. Gitu loh. Sehingga kula sampean gandoli harta itu eman dikeluarkan, itu karena kita meyakini apa yang sudah dikeluarkan itu hilang. Iku sehingga kula sampean abot ngetono infak, utawa abot bantu wong sing butuh. Nah, ngoten. Makanya kena ngaji bab-bab yang lebih mendalam lagi, mendasar tentang definisi-definisi, kebongkar semua Pak kita ini. Ya, dengan definisi-definisi para ulama itu Masya Allah. Itu sifat yang pertama. Yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaidha, menahan marah. Jadi gak gampang ngamuan, gak pelampiasan. Itu sifatnya orang bertakwa. Marah tapi ditahan, makanya al-kadhimin, ditahan. Marah tapi ditahan, diempet. Itu. Yang ketiga apa? Wal afina anin nas, dan apa? Memaafkan kesalahan orang lain. Itu sifat orang bertakwa. Kita lanjutkan perkataan Imam Syekh Al-Utsaimin. Wasyatam, suka mengumpat, tinggalkan sifat itu. Wal qatl, membunuh. Wal ghash, berkata kotor. Nah, berkata kotor. Terutama kita ketika diskusi sama teman, sama siapa saja, nggak boleh, jangan. Ya. Perkataan-perkataan keji, ya, jorok, itu nggak boleh. Wa aklal malal yad bil batil, memakan harta dengan cara yang batil, tinggalkan. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang masih ada sangkut pautnya perkara-perkara yang subhat, coba dikondisikan. Kemudian wa uququl walidain, durhaka sama orang tua, ini termasuk yang haram, tinggalkan. Nah, apa saja perkara yang termasuk durhaka itu? Tidak peduli dengan keadaan orang tua, tidak peduli dengan kondisi ini orang, tidak pernah menanyakannya, tidak mau tahu problemnya, ini termasuk durhaka. Ya, tidak meringankan bebannya, tidak memudahkan urusannya, itu termasuk durhaka. Di dalam kitab Syiar Alamin Nubala itu banyak kisah-kisah yang sangat menarik dari para sahabat. Saking hati-hatinya para sahabat itu, sampai sebagaimana diceritakan oleh Imam Ibnul Munkadir. Ya, Imam Ibnul Munkadir dikenal orang tuanya itu kalau ngomong temperamennya itu tinggi, Pak. Jadi orang tua dari Imam Ibnul Munkadir itu terkenal temperamen tinggi. Kalau ngomong itu keras, dan kalau ngomong nggak kenal tempat.
Jadi satu saat Imam Ibnul Katsir itu pas ngajar santrinya, murid-muridnya, yang tentu di situ adalah para ulama diantaranya, itu dipanggil ibunya dan dimarahi ibunya di tempat itu. Itu yang namanya Imam Ibnul Katsir tidak berani menatapkan wajahnya di wajah orang tuanya. Dimarahi sama ibunya. Akhirnya setelah selesai ibunya pergi, ada beberapa temannya menegurnya. Hai Imam Ibnul Katsir, tidakkah engkau sedikit memberikan penjelasan pada orang tuamu supaya tidak kayak begitu kalau mak ngomong itu? Apa kata Imam Ibnul Katsir? Apakah engkau menyuruhku menatapkan wajahku kepadanya dan aku memandanginya dengan wajah yang tidak setuju? Dan karena perbuatan itu yang kemudian aku durhaka pada orang tuaku? Apa kamu menyuruh aku demikian? Masya Allah. Nah, kemudian satu saat nanti bisa dibaca di dalam kitab Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf. Ya, jenengan beli buku, kalau terjemah itu judulnya Belajar dari Generasi Terbaik. Judul bukunya itu. Dan kitab aslinya Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf. Di mana posisi kita dari akhlaknya generasi salaf itu. Di buku tersebut bisa panjenengan cari nanti kisah Imam Ibnul Katsir itu. Masya Allah ayol ikhwan. Suatu saat dia panggil ibunya dengan suara yang keras, dan beliau menjawab dengan suara yang keras pula. Ya. Dipanggil ibunya dengan suara keras, beliau jawabnya juga dengan suara yang keras. Setelah itu beliau sadar, ini aku terjatuh di dalam kedurhakaan. Kenapa? Karena sudah melanggar firman Allah Ta'ala, tidak boleh berkata keras pada orang tua. Akhirnya apa? Imam Ibnul Katsir menangis, duduk lemes. Setelah itu dia berdiri keluar untuk mencari seekor kambing. Begitu ditanya temannya, untuk apa ya Ibnu Katsir? Untuk membayar kafaroh. Kata beliau, untuk membayar apa? Kafaroh. Lantas sahabatnya bertanya, apa dosa yang telah kamu lakukan sehingga kamu membutuhkan penebusan? Apa kamu melanggar sumpah? Enggak. Lalu apa yang kamu lakukan? Aku telah berbuat durhaka kepada ibuku. Maka dia menyembelih seorang kambing untuk apa? Diniatkan menebus dosanya setelah dia berkata keras sama orang tuanya ini. Masya Allah. Bagaimana dengan kita? Hati-hati. Ya. Hukukul walidain, banyak kasusnya. Kalau kita baca sahabat Ibnu Mas'ud, ya, sahabat Ibnu Mas'ud itu satu saat dipanggil ibunya di tengah malam, disuruh mencarikan air hangat. Ndak gampang, ini ndak sampean kayak tremos, ngono sik ngoceh, ket mangkak, mang kayak turu dikongkon. Coba bayangkan. Makanya kenapa kita sulit kalau orang tua kita satu misal nggak milih ikut kita, itu seneng rasanya. Kenapa? Nggak ada beban. Astagfirullah. Bukankah ini suatu kedurhakaan? Ya. Nah, Ibnu Mas'ud dibangunkan bapak ibunya di waktu malam. Jadi baru mau turun niku sik durung apa Pak istilahnya? Sik durung angler, sik kait sak seliutan. Bahasa kita itu sak seliutan. Dibangunkan ibunya. Berangkat beliau, dan yang menakjubkan apa? Tidak ada keluhan sedikit pun. Tidak ada keluhan sedikit pun. Astagfirullahaladzim. Ini. Setelah itu dia pun pergi mencari air hangat, dan itu nggak gampang di masa itu, Pak.
Harus ngenget dulu, harus menyalakan api dulu, dan nyalakan api itu butuh waktu, Pak. Saiki sampeyan tinggal apa jenenge di omah kuwi ana apa kuwi? Apa? Ana termos, ana sing apa? Dispenser, sekali pencet kono pencet kene, iku sik sambatan. Ya Allah, akhirnya apa? Begitu beliau sudah dapat air hangat, kembali ke tempat ibunya, di kamar ibunya ternyata sudah tidur. Ayo, muni mana nek kula mbek sampean? Sampeyan iki yo opo? Sampai di situ Ibnu Mas'ud duduk di sampingnya sampai fajar tiba. Dan berita tentang perbuatan ini didengar sama temannya. Didengar, akhirnya dikomentari. Kenapa kau menyiksa dirimu dengan duduk di sana? Bukankah kamu bisa taruh gelas itu di situ, lalu kamu bisa tidur? Apa jawabnya? Kalau aku tinggal tidur, lalu ibuku memanggil namaku dan aku tidak mendengar, dan aku tidak segera memenuhi panggilannya, maka aku durhaka kepada ibuku. Itu pandangan setemen yang disampaikan oleh sahabat. Nilai dari sebuah kedurhakaan sama orang tua itu di situ menempatkannya. Soalnya kan di kondisi tidur, Pak, kondisi tidur, dibangunkan lagi itu lebih berat lagi. Coba kalau kita melayani begitu kira-kira gimana? Tadi baru seliyer dibangunkan. Begitu kita gak dapat, kita kembali ke orangnya tidur. Nah, coba kita taruh kemudian baru kita tidur kayak nyelir lagi, panggil lagi, kira-kira gimana? Iso meneng? Nah, apa komentar para ulama? Termasuk Ibnu Mas'ud mengatakan, ibuku ketika melayaniku di waktu kecil tidak pernah merasa sedih dan selalu senang melayaniku. Bagaimana aku akan sedih melayani ibuku? Wis tutuk kono, Pak. Sudah sampai situ kita. Astagfirullah, istighfar, makanya kita banyak istighfar. Coba ibu-ibu ngelayani anak-anaknya kecil senang apa enggak? Bu, kait liarin, tangi, ya Allah, anakku seneng dibagikan air hangat, air susu, dimimi, bahkan dengan berdiri itu dengan senang hati. Nah, di saat orang tua kita sudah lemah, di saat orang tua kita sudah rapuh, di saat orang tua kita butuh dilayani, kita melayani tapi dengan berat hati, kebalikan yang tidak seimbang. Wa uququl walidain, tinggalkan durhaka sama orang tua, tinggalkan. Makanya saya pesan pada ibu-ibu, bapak-bapak yang masih dikaruniai orang tua, apapun kondisinya, minta tolong kepada Allah. Ojo dilainin, di logika berat, Bu, memang berat. Tapi kalau lihat hikmah di balik kebaikan orang tua, itu insya Allah akan menjadi ringan di sana, akan menjadi nikmat. Kenapa? Itulah saatnya. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam hadis tidak ada istilah mukafi, nggak ada. Apa mukafi itu? Balas budi, nggak ada disebutkan di sana. Anak balas budi itu nggak ada. Yang ada birrul walidain, berbuat baik. Kenapa? Karena anak tidak pernah bisa membalas kebaikan orang tua. Nggak pernah bisa. Ya, beda, Pak. Kita melayani, ibu melayani kita itu beda, nilainya beda. Ibu melayani kita itu dengan penuh senang hati. Sampai hari ini, coba kalau dengar jenengan opname ibu dalam kondisi kurang sehat, berangkat, Pak, sudah. Walaupun kondisi tubuhnya sendiri kurang sehat, mendengar cucunya opname, Bu, anak yang saya opname, saya langsung berangkat ibu kita, walaupun kondisinya dalam kondisi sakit. Malah saya pernah menyaksikan orang tua dalam kondisi yang sakit parah, mendengar anaknya meninggal, itu padahal sudah disembunyikan beritanya. Saya dengar, Pak, kan
ketika ada berita kematian anaknya tuh, saudara-saudaranya yang kumpul sama ibunya tuh nggak ada yang beritahu. Ngomong tuh sembunyi-sembunyi. Ibunya tuh ngerti. Kenapa? Kok sampean ngomongnya kok singitan kabeh? Apa? Anakku mati yo. Aku melok, jadi langsung itu Pak. Padahal kondisinya nggak kuat. Sampean sakit enggak? Saya ikut katanya. Itu anakku katanya. Segitu kecintaan orang tua memperhatikan kita. Tidak pernah habis dalam kondisi apapun. Walau mungkin kebaikan-kebaikan kita tidak banyak, tapi orang tua tetap memperhatikan, tetap mencintai, tetap mencemaskan, mengkhawatirkan, memikirkan keselamatan kita dan kebahagiaan kita. Coba bandingkan dengan kebaikan kita pada orang tua kita. Tak sebanding, Pak. Ya, makanya dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada istilah mukafe, nggak ada istilah balas budi. Yang ada itu adalah birrul walidain, berbuat baik. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad nanti bisa dilihat dalam satu kisah. Di bab-bab awal itu ada seorang laki-laki di masa Ibnu Umar radhiyallahu an. Seorang laki-laki ini berbakti sama orang tuanya, berbakti, taat, sampai kalau kerja itu dibawa ibunya itu, supaya bisa melayani ibunya. Sampai suatu hari ibunya punya keinginan untuk berziarah ke Masjidil Haram, padahal posisinya itu di Madinah, ya. Dan dia termasuk orang yang miskin yang tidak mampu untuk membayar kendaraan kalau naik kendaraan itu. Akhirnya anaknya, kalau gitu ibu tak siapkan waktunya, tak siapkan tenagaku untuk bisa membawa ibu ke Masjidil Haram, untuk ziarah ke Masjid Al-Haram. Akhirnya satu saat ketika badannya dan waktunya sudah siap, anaknya berangkat sama ibunya, digendong perjalanan dari Madinah ke Mekah itu. Digendong, Pak. Capek, berhenti. Setelah hilang letihnya, berjalan lagi. Sampai di Masjidil Haram ketika tawaf pun digendong ibunya itu, supaya ibunya tidak mengalami kesusahan. Begitu selesai, dia merasa bahagia sekali karena bisa memenuhi impian terbesarnya orang tuanya untuk bisa umroh, ziarah di Masjidil Haram itu. Setelah itu laki-laki pemuda ini menemui Ibnu Umar radhiyallahu anhu, minta nasihat. Wahai Ibnu Umar, saya punya orang tua ini dan saya persembahkan waktu saya, tenaga saya untuk melayani beliau, dan sudah saya jalani bertahun-tahun sampai pada akhirnya dengan pertolongan Allah saya diberi kekuatan untuk mengantarkan ibu saya memenuhi cita-cita terbesarnya, yaitu ziarah ke Masjidil Haram. Akhirnya diceritakan semuanya itu. Nah, pertanyaannya adalah, wahai Ibnu Umar, apakah dengan perbuatan saya yang demikian ini bisa membandingi kebaikan ibu saya kepada saya? No, pertanyaannya begitu. Apa suka sebanding balasan saya kepada ibu saya? Apa kata Ibnu Umar? Wahai anak muda, amalmu itu sangat mulia. Kalau kamu ikhlas, amalmu itu sangat mulia. Namun kalau yang kamu tanyakan sebanding apa enggak, maka dengarkan, katanya. Dengarkan, kebaikanmu seperti itu, merawatnya, menyantuninya, memenuhi kebutuhannya, menghilangkan beban-bebannya, menggembirakannya, menghilangkan dari hal-hal yang tidak disukainya, menggendongnya bahkan dengan penuh keikhlasanmu. Kalau kamu tanyakan sebanding apa tidak, maka dengarkan, semua kebaikanmu itu tidak sebanding dengan satu jeritan ibumu ketika melahirkan kamu. Masya Allah, tidak sebanding dengan satu jeritan ibumu saat melahirkan kamu. Ini kita renungkan. Nah, sudahkah kita berbuat baik pada ibu kita? Kebaikan apa yang sudah kita berikan?
maka tinggalkan uququl walidain, tinggalkan. Dengan senang kalau kita melayaninya, minta maaf kalau memang dianggap kurang. Karena gimana lagi yang kita ini, ya Allah. Coba kita ingat-ingat, ya ibu kita dengan susah payahnya melahirkan kita, merawat kita, membesarkan kita, mengantarkan, mendampingi kita dengan pengorbanan yang gak sedikit, mengantarkan kita untuk menjadi orang sukses ini. Dan begitu sukses, nikah, kan begitu kita. Setelah menikah sibuk dengan keluarganya sudah. Gak bisa maksimal memperhatikan orang tua, kebutuhan orang tua gak bisa maksimal. Nah makanya kalau kita berbuat baik, coba kalau ketemu ibu, pegang tangannya, dicium, didekati, digosok tangannya, minta maaf, sudah minta maaf. Ya, kalau mungkin selama ini kita belum bisa maksimal berbuat baik, memuliakannya, ada beban berat mungkin, ya. Itu uququl walidain. Dan kalau memberi, mengobat, gak usah disebut jumlahnya, gak usah disebut ini tadi beri, gak usah. Ibu kita gak pernah menghitung gitu kepada kita. Tinggalkan uququl walidain, tinggalkan, itu haram. Dan nanti kalau baru orang tua kita sudah tidak ada, baru terasa, ya ikhwan, baru terasa. Saya 4 tahun yang lalu itu terasa sekali. Terakhir melihat ibu saya Ramadan, Masya Allah, tidak lagi ada yang bertanya. Ketika ke rumah, gak ada lagi orang yang gimana anakmu, gimana, gak ada lagi suara itu. Mungkin saya bisa infak hari ini atas nama ibu, tapi beda ketika uang itu kita serahkan langsung ke tangannya, dengan senang belum dapatkannya, itu beda rasanya. Ya. Makanya jangan disia-siakan kalau kita masih dianugerahi orang tua. Jangan disia-siakan. Ya, ibu-ibu juga demikian, bapak-bapak juga demikian. Ngajak istrinya memperhatikan ibunya. Ya, dipersilakan istrinya untuk memuliakan ibunya, jangan dihalang-halangi. Karena sekarang ketaatan seorang istri itu kepada seorang suami. Nah tergantung sekarang suaminya memberi kesempatan gak kepada istrinya untuk berbuat taat pada orang tuanya, itu tergantung suaminya. Ya, nah jangan diputus hubungan ketaatan ini dari orang tua, jangan diputus. Jangan sampai suami menjadi penyebab terputusnya istri kita dari orang tuanya. Beri kesempatan istri kita untuk bisa berbuat baik pada orang tuanya, sehingga Anda menjadi suami-suami yang dimuliakan oleh Allah. Ya, karena sekarang ketaatan istri berbuat ini berbuat itu tergantung dari kebijakan para suaminya. Ya. Ya, ini makanya ini tolong diperhatikan. Wa uququl walidain, kata beliau, fahjur, tinggalkan. Apapun bentuk kedurhakaan sama orang tua, tinggalkan. Ya, yang seneng kalau kita disambati, yang seneng. Jangan malah ibu kenapa kok saya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat apa ini? Bukankah menyenangkan orang lain itu adalah amal yang paling dicintai Allah? Maka amal yang lebih baik mana, lebih baik gimana daripada orang yang paling dekat hubungannya dengan kita? Kok bisa kita mengatakan, kok ibu saya toh anak ibu kan? Ini kalimat apa ini? Kenapa tidak bagi itu pintu surga dibuka oleh Allah ke tempat? Kenapa ibu kita memilih kita? Berarti ada sesuatu yang disenangi oleh ibu kita pada kita. Mestinya kita senang. Allah mengantarkan pintu surga itu di tengah-tengah kita. Ya, makanya kalau cara pandang kita, cara pandang akhirat itu beda, nilainya beda.
Ya, jangan merasa terganggu dengan apapun bagi orang tua kita. Allah akan ringankan beban kita, Allah akan mudahkan segala urusan kita. Ya, jangan. Dikunjungi ketika sakit, harus ada waktu, harus ada jeda, harus ada agenda. Kalau waktunya sambang orang tua, waktunya ngaji, tinggalkan ngajinya dulu. Orang tua itu punya hak. Kadang-kadang Mbak, Masya Allah, kalau orang tua tidak pernah sambat ke kita, hendaknya antum hati-hati. Hendaknya hati-hati dan evaluasi cepat. Kenapa ibu saya kok nggak pernah sambat ke saya? Itu bukan berarti nggak butuh, Pak. Bukan berarti nggak butuh. Bisa jadi takut dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan. Akhirnya apa? Ibu-ibu kadang-kadang lebih memilih bekerja sendiri. Dan itu saya temukan di jalan-jalan kasus seperti ini. Ada nenek-nenek di perumahan kami itu jual kerupuk pasir itu. Sudah sepuh. Saya panggil istri saya, coba Mi, itu mesti ada mas, coba panggil itu. Nek, berhenti sebentar, beli kerupuk. Nenek dalam ibu, nenek Pak. Dalam pundi, ternyata nggak jauh dari perumahan di kampung sebelah. Nenek nggak punya keluarga, ada. Loh kenapa nenek kok harus bekerja? Kok nggak berhenti dulu waktunya sudah, biar nggak ganggu ketenangan anak. Kira-kira anak ngerti nggak perasaan seperti ini? Ngerasa nih nggak sampean? Biar tidak mengganggu, bayangkan jamaah sekalian. Saking inginnya orang tua itu anaknya tenang, sampai direwangi usia yang sudah lanjut tetap mencari nafkah yang mestinya itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Sudah berhenti, Bu, berhenti. Ganti saya yang akan menjadi tulang Anda, saya menjadi pundak Anda, saya menjadi kaki Anda. Sekarang berhenti untuk ibadah sudah. Tapi tidak, ibu ini terus tiap sampai maghrib isya keliling membelanja, menjajakan jajannya. Dalam rangka apa? Supaya anaknya tidak terganggu. Masya Allah. Batin ini Pak, anaknya ngerosok gak miliki. Sing dirasakne wong tuane. Ngerasakne mboten napa sing dirasakne wong tuane. Mungkin dia lebih menikmati dengan hasil keringatnya, walaupun mungkin pas-pasan bahkan kurang, tapi nggak ada kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan. Mungkin itu perasaannya. Makanya tolong dihati-hati kalimat-kalimatnya pada orang tua. Ya, jadi jangan merasa terganggu kalau ditelepon ibu, diminta. Jangan merasa terganggu. Itu nikmat yang dibuka oleh Allah untuk kita semuanya. Dan nanti anak-anak kita pun akan diperlakukan seperti itu oleh Allah Ta'ala pada kita, dengan senang melayani orang tuanya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, beliau mengatakan, baru aba'akum wa tabarru abna'akum. Berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu nanti akan berbuat baik kepadamu. Masya Allah. Ya, jangan sekali-kali abaikan orang tua, jangan sekali-kali diremehkan orang tua. Siapapun dia, wajib kita untuk memuliakannya dan haram kita untuk berbuat durhaka kepadanya. Ya, semoga Allah memaafkan kita atas kekhilafan, kekurangan kita pada orang tua kita selama ini. Dan semoga waktu-waktu yang masih tersisa ini mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita untuk bisa berbuat baik sama orang tua kita, dan nikmati berharap kepada Allah, jadikan kebaikanku pada orang tuaku untuk menjadi surgaku di sisimu. Makanya minta tolong, kalau pada ibu minta tolong, sudah minta maaf aja sudah. Bu, saya minta maaf, Bu, nggak bisa banyak membantu ibu. Ya, saya sibuk dengan keluarga saya sibuk dengan anak saya, tidak bisa maksimal menjaga ibu. Minta maaf sudah, pokoknya minta maaf. Kalau memang orang tua kita masih ada, Masya Allah, ya kunjungi, pegang tangannya,
layani, ambilkan sesuatu. Ya. Kemudian perkara yang Allah haramkan setelah hukukul walidain adalah waqti'atul arham, memutuskan silaturahim. Ini juga diharamkan oleh Allah. Ya, jangan sampai dalam urusan materi, urusan harta yang secuil, persaudaraan kita terputus dengan saudara-saudara kita. Ya. Ini haram, tidak boleh memutuskan silaturahim. Hendaknya kita berlapang hati menerima kekurangan-kekurangan saudara-saudara kita, kakak kita, adik kita. Ya, dimaafkan, dicarikan udzur dengan keawaman mereka, dengan kekurangan mereka. Ya. Hendaknya orang-orang yang berilmu lebih dewasa di dalam mensikapi suatu masalah. Lebih matang pikirannya, lebih luas hatinya, lebih jernih pikirannya. Ya, karena kita mencari akhirat, kita mencari pahala, kita mencari kebaikan. Ya, tentu akan diuji dengan akhlak-akhlak yang tidak baik dari saudara-saudara kita. Itu ujian bagi kita. Ya, kita diuji oleh Allah dengan akhlak-akhlak dari saudara-saudara kita yang kurang baik. Itu ujian bagi kita. Kesabaran kita diuji, keikhlasan kita diuji, istiqomah kita diuji. Maka hendaknya kita berhati-hati dan minta tolong kepada Allah agar dilembutkan hati kita. Kemudian wa kulla syai'in haramahullah, dan semua persoalan, segala sesuatu yang Allah haramkan, tahjurhu, tinggalkan semuanya. Ya. Jadi apapun yang diharamkan Allah, mari kita tinggalkan. Nah, ikhwatul iman, ini yang disebut dengan hijratul amal. Jadi kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat yang tidak baik, yang kita anggap syariat, dipandang syariat tidak baik, tinggalkan. Ya, apapun, dengan hubungan dengan siapapun, akhlak-akhlak yang tidak baik dengan orang tua, dengan kerabat, dengan tetangga, dengan teman, mana sifat-sifat yang kurang baik, maka tinggalkan, diganti dengan akhlak-akhlak yang baik, yang mulia. Itu yang disebut dengan hijratul lil amal, hijrah perbuatan. Berat, iya. Pahit, iya. Itulah surga. Kalau yang kita cari adalah surga, tidak ada lagi rasa pahit. Pahit itu akan berubah sebuah kenikmatan. Beban itu akan terasa kenikmatan ketika yang kita lihat di balik beban itu ada pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian ini. Ya. Untuk materi yang akan datang bulan depan adalah agar hijrahmu diterima oleh Allah. Agar hijrahmu diterima oleh Allah. Bagaimana hijrah kita? Yang kita sudah menyatakan saya sekarang hijrah, saya sekarang hijrah. Maka bagaimana supaya hijrah ini diterima oleh Allah, mendapatkan penghargaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian untuk kajian sore ini, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun antum berada, saat ini kita sedang berada di lokasi pembangunan Masjid Geria Permata Ilmu Kebun Anom Gedangan Sidoarjo. Ya, lebih tepatnya perluasan ya. Di belakang saya bisa antum lihat bahwasanya panitia atau takmir dari Masjid Geria Permata Ilmu sedang mengadakan perluasan dari masjid tersebut. Nah, bagi antum yang memiliki kelebihan harta, mari ikut berpartisipasi untuk mewujudkan supaya pembangunan tersebut bisa berjalan dengan baik dan bisa terrealisasi dengan baik. Yang mana kita tahu ya, di sini banyak sekali kegiatan-kegiatan baik itu menuntut ilmu ataupun yang lainnya. Karena Nabi SAW pernah menyebutkan, barang siapa yang membangun masjid di dunia meskipun itu hanya sebesar sangkar burung, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan istana bagi dia di surga kelak. Oleh karena itu kami mengajak dan menghimbau kepada seluruh kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta, mari ikut berpartisipasi supaya tersuksesnya perluasan dan pembangunan dari Masjid Geria Permata Ilmu yang berlokasikan di Desa Kebun Anom, Gedangan, Sidoarjo ini. Kami menanti urulan bantuan antum semuanya. Semoga itu menjadi pahala dan pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.